Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat di rumah di sana. Salam kepada ayah bunda kalian. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita yang baru di PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu di bab tentang Asmaul Husna. Ya. Apa sih Asmaul Husna? Sebelum masuk ke Asmaul Husna, kita akan mempelajari dulu tentang pengertian iman. Oke? Yuk, langsung kita pelajari tentang iman dulu. Oh, tapi sebelum masuk ke tadi, yang iman tadi. Oke, kita akan masuk dulu ke mukadimah. Nah, dalam Al-Quran terdapat 99 nama yang indah memesona milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, dengan membaca 99 nama baik tersebut akan memperoleh pahala dari Allah. Dengan menghayatinya, kita akan memperoleh hikmah, dan dengan membacanya kita akan mendapatkan pahala. Nah, setelah tadi kita tahu mukadimah tadi, kita masuk ke pengertian iman. Apa sih iman itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian iman kepada Allah adalah, secara bahasa, iman artinya yakin dan percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu apa? Yaitu percaya dan yakin di dalam hati tentang adanya Allah, mengikrarkan dengan lisan, yaitu dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu adalah artinya kita mengikrarkan keimanan kita, kemudian diterapkan dalam ibadah sehari-hari. Sebagai bukti bahwasanya kita adalah seorang yang beriman, percaya kepada Allah, maka kita buktikan dengan amal ibadah kita, yaitu dengan rukun Islam yang wajib-wajib dulu. Contohnya dengan yang pertama syahadat, yang kedua apa? Sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima pergi haji jika mampu. Nah, rukun-rukun Islam tadi itu adalah bukti bahwasanya kita ini adalah orang yang beriman, seorang mukmin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ada namanya rukun iman. Nah, rukun iman itu baru kita ada 6 yang wajib dipercaya, yaitu apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya qada dan qadar. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi ada 3 hal yang harus kalian garis bawahi di sini, bahwasanya iman itu ada 3 unsur. Pertama, keyakinan hati, kemudian kita nyatakan dengan lisan kita, dan kita buktikan dengan amal ibadah kita sehari-hari. Maka semakin kuat, harusnya semakin kuat iman seseorang, maka semakin baik amal ibadahnya juga. Nah, seperti itu. Sedangkan tauhid adalah meyakini bahwasanya tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya tauhid, mengesahkan Tuhan. Ya, jadi kita tahu bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti dari kata la ilaha illallah. La ma'buda, tidak ada sesuatu zat yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku, ada dalil tentang larangan memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tahu bahwasanya Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah itu berbeda dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un, maka Allah melarang kita untuk memikirkan keagungannya. Maksudnya banyak manusia bertanya-tanya, seperti apa sih Allah itu? Nah, itu kita dilarang untuk berpikir seperti itu. Nah, maka Allah melalui Rasulnya kepada Nabi Muhammad bersabda, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi fa innakum lan taqdiru qadrahu. Artinya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpikirlah kamu tentang hasil ciptaan Allah, tetapi jangan kamu berpikir tentang zat Allah, karena kamu tidak akan dapat mencapai hakikatnya. Jadi yang kita tadaburi, yang kita pikirkan apa? Ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta yang hebat ini, yang super kompleks,
Dalam tubuh kita ada banyak zat-zat yang subhanallah, dengan kekuasaan Allah ciptakan itu semuanya, sehingga kita mampu untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada alasan untuk seorang manusia tidak mampu untuk beribadah. Karena kenapa? Karena Allah sudah berikan berbagai macam komponen-komponen untuk mendukung dia beribadah. Nah, di situ. Jadi kita sebagai seorang manusia tidak perlu memikirkan terlalu dalam keagungan Allah. Kalau kita tahu Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, itu saja. Nah, kita pikirkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Itu yang paling penting. Jadi kita semangat untuk mengeksplorasi. Kamu nanti yang jadi dokter, kamu jadi ilmuwan, jadi segala macam. Nah, kamu gali terus potensi-potensi itu semuanya. Oke anak-anak, selanjutnya. Nah, hadis riwayat Abu Nu'aim ya yang ini. Oke, selanjutnya anak-anak. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat alam semesta kita bisa menilai bahwasanya tidak mungkin ia dapat tercipta dengan sendirinya. Ya kan? Contohnya saja, sebuah meja. Apakah mungkin meja itu terbentuk dengan sendirinya? Sebuah gedung, apakah dia terbangun dengan sendirinya? Yang ratusan tingkat itu tidak mungkin. Ada yang menciptakannya. Kalau yang seremeh meja saja ada yang menciptakannya, ya manusia yang membuatnya. Kalau meja itu, bagaimana dengan alam semesta ini? Pastinya di sana ada yang lebih berkuasa, ada yang menciptakannya, ada yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita bisa lihat bahwasanya orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan bisa kita bantah dengan ini. Kalau memang tidak ada Tuhan, kemudian siapa yang menciptakan alam semesta ini? Kalau dia percaya bahwasanya satu hal yang kecil aja harus ada yang penciptanya, ya kan? Apalagi alam semesta yang sedemikian hebat ini, manusia yang dengan berbagai macam kompleksitas yang ada dalam tubuhnya, pasti ada zat yang maha kuasa yang menciptakannya. Oke, seperti itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya dalil tentang kekuasaan Allah dan Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surahallahul azim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi anak-anakku sekalian, Allah dengan segala kekuasaannya, kita sudah tahu, yang menciptakan, yang mengadakan, membentuk rupa kita. Manusia, kita dikasih rupa yang sangat indah seperti ini. Apa coba makhluk yang lebih indah daripada manusia? Tidak ada. Insya Allah manusialah makhluk yang Allah ciptakan dengan sedemikian indahnya seperti itu. Ya, dengan Asmaul Husnanya Allah juga yang ada 99 itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah kalau kita udah tahu tadi tentang pengertian iman, kemudian tentang bagaimana kita membuktikan bahwasanya Allah itu ada, maka langsung selanjutnya kita ingin mempelajari apa sih Asmaul Husna itu. Nah, Asmaul Husna menurut bahasa artinya nama-nama yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahasempurnaannya. Jumlah yang ada dalam Al-Quran ada 99 nama. Barang siapa yang membacanya, dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu adalah pengertian menurut bahasa dan istilah dari Asmaul Husna. Selanjutnya, dalil tentang berdoa dengan Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, jika kamu berdoa, maka Allah kita boleh bertawasul, berwasilah dengan 3 hal. Pertama, kita berwasilah kepada orang yang soleh dan masih hidup. Kita minta doanya, misalkan kepada siapa? Terutama kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Kita minta doa kepadanya. Kedua, dengan Yang kedua ini dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Ketika kalian berdoa, tambahkan ya Allah, ya Alim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Itu adalah nama-nama dari Asmaul Husna. Kita boleh berdoa dengan nama-nama itu.
Allah suka dengan nama-nama itu. Ataupun yang ketiga dengan perbuatan baik kita. Ya Allah, kamu sedang membutuhkan sesuatu, kemudian kamu bilang dalam doa kamu, ya Allah, saya setiap hari telah berbuat baik kepada orang tua saya. Ya Allah, maka mudahkanlah saya dalam belajar. Itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, dalilnya apa? Walillahil asma', Bapak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 7, surat ke-7 ayat 180. Nah, itu ada dalilnya, anak-anak. Selanjutnya, di sini ada penjelasan makna asmaul husna. Di dalam buku kalian, di buku PAI itu ada 4 nama yang dijelaskan, yaitu pertama Al-Alim, yaitu Allah mengetahui segala yang besar maupun kecil di alam semesta ini. Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati kita. Ya, Allah adalah Maha yang memiliki pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan adalah milik Allah. Maka dalam Al-Quran, ittaqullaha yu'allimukumullah, dengan bertakwalah maka Allah akan mengajarkan kamu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui hal-hal yang kecil yang ada di dunia ini, sampai hal sekecil apapun, sedetail apapun Allah mengetahuinya. Apalagi yang tersembunyi dalam hati kita. Selanjutnya ada nama Al-Khabir. Ya, bacanya Al-Khabir. Kalau tadi Al-Alim, yang ini Al-Khabir. Nah, Al-Khabir itu apa, anak? Bagi Allah tidak ada hal yang tersembunyi. Pikiran, isi hati, rencana-rencana kita, dan apapun itu Allah mengetahui semuanya. Jadi hati-hati. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian, Allah mengetahui. Maka ketika kita ingin berbuat sesuatu, maka niat kita harus baik. Karena niat yang baik saja sudah mendapat pahala. Ya, niat saja sudah mendapat pahala. Apalagi kalau kita perbuat. Nah, maka itulah pentingnya sebuah niat. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Selanjutnya, anak-anakku, ada namanya As-Sami'. Ya, As-Sami' ini artinya apa? Atau As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada di bumi ini, ada di alam semesta ini. Bapak berbicara seperti ini, apakah Allah tahu? Allah tahu. Allah mengetahuinya. Allah mendengarnya. Apapun yang kalian bicarakan, walaupun di chat saja Allah mengetahui. Kalian chatting dengan siapa, kalian telepon dengan siapa, Allah mengetahui. Allah Maha mendengar. Tapi bagaimana cara Allah mendengar? Nah, tapi cara mendengar Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, tidak usah kita terlalu pusing-pusing. Ini Allah Maha mendengar, ya sudah. Kalau makhluk itu mendengar dengan telinga, ya kan? Bagaimana Allah mendengar? Wallahu a'lam. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang keempat, ada Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang tampak oleh kita ataupun tidak. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah lahirnya potensi tauhid. Setelah kita mengetahui Asmaul Husna tadi, kita tahu bahwasanya tidak ada yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memberikan sikap baik sangka. Dengan kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita adalah takdir Allah, dan Allah pasti ingin segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya, maka akan melahirkan sikap baik sangka. Selanjutnya adalah lahir sikap tabah. Ya, karena kita tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, apapun yang ditimpakan kepada kita dari musibah-musibah itu tidak lain adalah untuk mengangkat derajat kita. Akhirnya kita mempunyai sikap tabah atas segala musibah yang datang kepada kita. Selanjutnya lahirnya sikap tawakal. Pastinya setelah kita bertabah, kita tawakal, kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita akan terlepas dari akhlak yang tercela. Karena kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kita akan takut apabila kita melaksanakan segala sesuatu yang buruk. Kita akan hati-hati. Kita
kita akan menghindarinya. Selanjutnya adalah terhindar dari kemusyrikan, karena kita tahu bahwasanya tidak ada zat yang lebih berhak disembah dari Allah, yang hanya disembah hanya Allah saja. Kita akan terhindar dari kemusyrikan. Kita tidak akan menyekutukan selain Allah. Tidak akan menyekutukan Allah, Mas Bapak. Seperti itu. Kita akan benar-benar beriman kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah saja. Selanjutnya ada arti ihsan, anak-anak. Nah, seorang yang telah mencapai tingkatan iman yang kuat, dia akan mencapai tingkatan ihsan, yang artinya apa artinya ihsan itu? Artinya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihat kamu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, dia merasa diawasi oleh Allah dan dia tidak akan lepas dari pandangan Allah gitu. Nah, orang yang berbuat ihsan disebut dengan muhsin. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi tentang Asmaul Husna yang di bab ketiga ini. Mohon maaf apabila terlambat Bapak mempostingnya. Silakan kalian dengarkan dengan baik dan seksama. Semoga bermanfaat. Ya, tetap semangat belajarnya, jangan malas-malesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.